Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Ferianto dari mahasiswa Tadlis Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di video kali ini saya akan membahas materi dari mata kuliah evaluasi proses dan hasil belajar biologi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Dharma Putra MP Kim. Pada materi ini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu peranan perencanaan tes di dalam suatu proses evaluasi. Peranan perencanaan yang pertama yaitu untuk mengetahui bagaimana sih tercapainya atau tidaknya tujuan instruksional khusus. Ini berfungsi dapat diketahui bahwa tingkat penguasaan bahan pelajaran yang dikuasai oleh peserta didik. Dengan kata lain, dapat diketahui bahwasanya hasil belajar peserta didik tersebut baik atau tidak baiknya. Peranan yang kedua yaitu untuk mengetahui keaktifan proses pembelajaran yang dilaksanakan guru. Dengan penilaian yang dilakukan akan dapat diketahui apakah hasil belajar itu karena kemampuan peserta didik atau juga karena faktor guru. Selain itu juga dengan penilaian dapat menilai guru itu sendiri dan hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan dalam memperbaiki tindakan mengajar berikutnya. Yang kedua, sebagai umpan balik kepada guru sebagai dasar atau landasan untuk memperbaiki cara belajar mengajarnya, mengadakan perbaikan bagi peserta didik, serta menempatkan pada situasi belajar mengajar yang lebih tepat sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Yang keempat yaitu menentukan nilai hasil belajar peserta didik. Yang kelima, menjadi bahan untuk menyusun laporan dalam rangka penyempurnaan program pembelajaran yang sedang berlangsung. Yang terakhir yaitu untuk mengetahui taraf kesiapan peserta didik dalam menempatkan suatu pendidikan tertentu. Selanjutnya yaitu apa saja sih aspek-aspek yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan tes. Yang pertama yaitu pemilihan sampel materi yang akan diujikan. Pemilihan sampel materi ini akan ditulis butir soalnya hendaknya dilakukan dengan mengacu pada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Selanjutnya yaitu jenis tes yang akan digunakan. Pemilihan jenis tes yang akan digunakan berhubungan erat dengan jumlah sampel materi yang dapat diukur, tingkat kognitif yang diukur, jumlah peserta tes, serta jumlah butir soal akan dibuat. Aspek-aspek lainnya yaitu jenjang kemampuan berpikir yang ingin diuji. Nah, secara ringkas dapat dikatakan bahwa kumpulan butir soal yang akan digunakan dalam ujian harus dapat mengukur proses berpikir yang relevan. Dengan adanya proses berpikir yang dikembangkan selama proses pembelajaran tersebut. Selanjutnya aspek ragam tes yang digunakan. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa ada beberapa ragam tes yang dapat dipergunakan sebagai alat ukur hasil belajar siswa. Selanjutnya ada waktu serta jumlah butir soal. Penentuan jumlah butir soal yang tepat dalam satu kali ujian tergantung pada beberapa hal antara lain, yaitu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, ragam soal yang akan digunakan, proses berpikir yang ingin diukur, dan sebaran tingkat kesukaran dalam set tes tersebut. Yang terakhir yaitu hubungan perencanaan tes dengan kisi-kisi tes. Adapun hubungan perencanaan ini beserta kisi-kisi tes yaitu sangat diperlukan dalam membuat perencanaan tes. Karena kisi-kisi tes ini merupakan salah satu deskripsi kompetensi dan materi yang akan diujikan.
Tujuannya ialah untuk menentukan ruang lingkup dan sebagai petunjuk dalam menulis soal. Kisi-kisi ini menggambarkan deskripsi proporsi banyaknya butir soal untuk setiap pokok atau sub-pokok bahasan dan setiap tingkat kemampuan pada ranah kognitif. Baik, demikian penjelasan materi yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.